Assalamualaikum, halo semuanya. Yang terhormat Ibu Devi Siti Hamzah Marpaung, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat di kelas C. Yang kami banggakan rekan-rekan kelas C sekalian, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan dan harta perkawinan adat. Kami yang beranggotakan Aliyah Fitri, Teresia Naumiwati, Eva Deliana Putri, Natania Gafra Alfiti, dan saya sendiri Syahriza Palevi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Manusia membutuhkan pasangan untuk berkembang biak melalui perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Indonesia memiliki banyak suku adat yang tersebar di berbagai wilayahnya. Setiap adat di Indonesia memiliki aturan-aturan dan keunikan tersendiri mengenai perkawinan atau pernikahan. Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan tentang perkawinan yang bervariasi atau hukum perkawinan adat. Pengertian perkawinan adat. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau kliennya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Hukum perkawinan adat merupakan kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya. Baik, berikutnya ada sistem perkawinan adat. Yang pertama ada sistem endogami. Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan lainnya, tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Yang kedua ada sistem eksogami, yaitu dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Aceh, dan Minangkabau. Yang ketiga yaitu sistem eleuterogami. Sistem ini hanya menggunakan larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan keturunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh. Berikutnya asas-asas perkawinan adat. Yang pertama ada asas keadatan dan kekerabatan. Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Yang kedua ada asas kesukarelaan atau persetujuan. Dalam hukum adat, calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat. Yang ketiga, asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat. Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan, sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka. Secara langsung maupun tidak langsung, orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya. Berikutnya, yang keempat yaitu asas poligami. Asas poligami pada masyarakat sudah menjadi tradisi karena struktur hukum adat setempat. Setiap istri yang berpoligami mempunyai status yang berbeda dengan istri lainnya berdasarkan struktur hukum adat setempat. Yang kelima, asas selektivitas. Asas selektivitas dalam hukum adat pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agamanya. Yang ketiga, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kelima, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun.
Yang keenam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan yang ketujuh, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Yang keempat ada perkawinan campuran. Perkawinan yang terjadi antara pihak wanita dan pria yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Perkawinan campuran menurut hukum adat berbeda dari pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang kelima ada perkawinan anak-anak. Latar belakang perkawinan anak-anak ini adalah sebagai berikut. A. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Misalnya dikarenakan di antara orang tua kedua pihak pernah mengadakan perjanjian untuk kebesanan. B. Terjadi sengketa antara kerabat dan untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat yang bersangkutan. Yang C. Mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua atau kerabat yang bersangkutan. Misalnya anak tertua di laki-laki di Lampung tidak diperkenankan kawin dengan wanita bukan orang Lampung. Yang keenam ada perkawinan meneruskan atau sororat. Perkawinan sororat adalah perkawinan seorang duda atau balu dengan saudara perempuan yang diam istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran atau jujur. Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau ngaran wulu dalam bahasa Jawa. Yang ketujuh ada perkawinan mengganti atau laverat. Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin anggau. Yang kedelapan ada perkawinan bermadu, di mana seorang suami di dalam suatu masa yang sama mempunyai beberapa istri. Pasal 3 UUP menyatakan pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Yang B. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hukum adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena kedudukan para istri yang berbeda-beda, ada yang disebut istri ratu, istri selir, istri muda, dan istri tua. Perbedaan ini akan membawa akibat hukum dalam kedudukan anak-anak dan pewarisan. Selanjutnya, perceraian dalam hukum adat. Perkawinan ideal adalah harapan setiap pasangan, tetapi konflik dalam rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Dalam masyarakat adat, suatu perkawinan dapat putus karena diakibatkan oleh dua faktor, yaitu kematian dan perceraian. Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Faktor perceraian diantaranya adalah hal-hal yang mendorong dan menjadi penyebab perceraian dari suatu perkawinan adalah perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan, dan perselisihan. Larangan perkawinan dalam hukum adat, segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan dalam perspektif hukum adat. Larangan perkawinan adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu nasab, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Lalu ada juga musyawarah, berarti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dan lain-lainnya. Contohnya, satu Batak di mana ada larangan terhadap perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Yang kedua ada Timor, disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Yang ketiga, pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Selanjutnya, pengertian harta perkawinan dalam hukum adat.
Harta perkawinan adalah harta bersama suami istri, yang mana semua harta tersebut diperoleh suami istri sejak saat peresmian hingga berakhirnya perkawinan itu. Baik harta itu merupakan harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Harta perkawinan dalam hukum adat merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dalam lingkungan masyarakat adat parental atau bilateral, peranan rumah tangga somah yang dipimpin suami dan istri lebih menonjol, dan pengawasan kekerabatan atas harta kekayaan tidaklah kuat. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, maka akibatnya bagi harta kekayaan tersebut, yaitu harta bawaan suami dan istri, akan kembali kepada pemiliknya masing-masing. Dan jika harta bersama suami istri, maka dapat dibagi sama rata, mungkin pula dapat dibagi 2:1 untuk masing-masing suami dan istri. Macam-macam harta perkawinan dalam hukum adat. Harta perkawinan dalam adat dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi yang ada pada satu daerah. Secara umum, harta perkawinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, harta gonogini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami istri. Yang kedua, ada harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Yang ketiga, harta penghasilan, yaitu harta yang diperoleh suami istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan. Yang keempat, ada harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama-sama selama perkawinan. Dan yang kelima, yang terakhir, ada hadiah perkawinan, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri sebagai hadiah ketika upacara perkawinan